Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kerabat desa dan pendamping desa yang berbahagia. Sekarang kita kembali ke bersama channel Surya Desa. Kali ini akan kami sampaikan terkait dengan penyusunan RPJMK bagi kelurahan yang baru saja menyelesaikan proses pemilihan lurah. Kerabat desa dan pendamping desa yang saya hormati, sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada, bahwa lurah setelah dilantik, lurah definitif yang setelah dilantik, maka punya tanggung jawab untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah kelurahan maksimal 3 bulan setelah dilantik. Ketentuan ini berarti mengikat bagi lurah yang terlantik untuk segera menyusun RPJMK. Dasarnya apa? Yang pertama itu Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Peraturan nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa. Permendes PDT nomor 16 tahun 2019 tentang musyawarah desa. Dan yang terakhir adalah Permendes PDT nomor 17 tahun 2019 terkait dengan pedoman pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Itu dasar regulasinya. Kemudian tahapan penyusunan RPJMDes, bahwa RPJMDes itu harus selesai dalam waktu 3 bulan setelah dilantik. Kegiatannya apa saja? Yang pertama, Musdes sosialisasi perencanaan desa. Maaf, ini saya sampaikan desa biar maknanya itu makna yang menasional, karena untuk istimewa Yogyakarta ini ada sebutan tersendiri yaitu kelurahan. Mungkin daerah lain juga ada sebutan yang lain, tetapi sama maknanya yaitu desa. Kegiatannya tahap pertama yaitu musyawarah sosialisasi perencanaan desa. Jadi intinya bagaimana di forum Musdes ini itu mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyiapkan dan melakukan proses perencanaan desa secara utuh. Apa saja yang disampaikan oleh pada saat Musdes, yaitu visi misi kepala desa atau lurah yang terlantik, kemudian pokok-pokok pikiran BPD dan prakarya atau usulan unsur dari masyarakat. Di situ tersampaikan untuk menjadi dasar proses penyusunan RPJMDes selama 6 tahun ke depan. Dan di dalam Musdes itu juga membentuk tim penyusun RPJMKAL, artinya bahwa RPJMKAL ini disusun oleh tim yang nantinya akan diputuskan atau dikeluarkan surat keputusan lurah terkait dengan tim penyusun RPJMK. Untuk tahap kedua yaitu penyelarasan arah kebijakan dengan kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten, sehingga program perencanaan desa itu tidak menyimpang dari kebijakan-kebijakan pusat, provinsi maupun kabupaten. Penyelarasan ini dilakukan supaya nantinya kegiatan-kegiatan di desa juga menunjang atau mendukung kebijakan-kebijakan di level atas. Yang ketiga yaitu pengkajian keadaan desa tingkat wilayah. Mungkin nanti ada pengkajian keadaan di tingkat RT, RW, dusun,
atau mungkin nanti pengkajian di level kelompok desa, dan bisa jadi pengkajian di kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga desa yang ada seperti PKK, Karang Taruna, kemudian BUMDes dan kelompok difabel dan lain-lain. Setelah adanya pengkajian, adanya penyelarasan, kemudian tim penyusun RPJMKAL menyusun rancangan awal RPJMKAL. Jadi setelah ada masukan, ada penggalian, pengkajian, penyelarasan, kemudian disusun rancangan awal RPJMKAL. Rancangan awal ini kemudian diangkat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa atau sering disebut dengan Musrenbang Des. Artinya bahwa Musrenbang Des ini melakukan proses pembahasan rancangan awal RPJMKAL. Tentu saja dalam musren ini masih menerima masukan-masukan dari forum Musrenbang Des dalam rangka menyempurnakan rancangan awal RPJMKAL. Karena RPJMKAL nanti akan berlaku sampai 6 tahun ke depan sesuai dengan masa bakti dari lurah itu sendiri atau kepala desa. Tahap berikutnya yaitu setelah dilakukan musdes penyepakatan rancangan RPJMKAL. Ini kita ambil dari Permendes nomor 17 tentang pedoman pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Di situ bahwa setelah musren itu dilakukan musdes, maka itu asumsinya adalah musdes dalam rangka penyepakatan rancangan RPJM kelurahan. Di sini proses penyepakatannya masih melibatkan masyarakat, sehingga tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan desa. Kemudian langkah selanjutnya yaitu musyawarah BPD dan Pemdes. Ini yang menentukan untuk menyepakati Raperdes RPJMdes menjadi Perdes RPJMdes. Artinya bahwa BPD dan Pemdes bersama-sama menyepakati dan menandatangani Perdes RPJMdes yang sudah disepakati bersama. Kemudian langkah yang terakhir yaitu sosialisasi RPJMKAL. Jadi tahapan ini merupakan tahapan yang terakhir setelah RPJMKAL ditetapkan dan diundangkan di tingkat desa. Jadi itu langkah-langkah penyusunan RPJMK atau RPJMdes di masing-masing desa, dan tentu saja kegiatan-kegiatan rincinya nanti bisa kita sampaikan di video berikutnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan salam asoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.